Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar setelah libur beberapa hari? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak harap kalian masih tetap semangat akan belajarnya. Baiklah, anak-anakku, kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran di tematik. Bapak harap kalian menyiapkan pensil dan buku tematiknya. Bapak akan melanjutkan di halaman 75. Kegiatan 3. Membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Siapkan ya pensil sama buku temanya. Dengarkan, Bapak akan bacakan. Dongeng adalah cerita. Bapak ulangin. Kegiatan 3. Membaca kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Anak soleh membaca cerita dongeng untuk dapat mengambil pesan baiknya. Selain baca buku dongeng, anak soleh harus membaca kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita dapat mengenal, mencintai Rasulullah SAW dan sahabat serta meneladani karakter baik mereka melalui kisah yang kita baca. Tahukah kamu? Nomor 1. Iya, siapkan pensilnya, nanti kita akan sedikit menuliskan. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah karena sikap baiknya. Apakah arti dari sikap Al-Amin? Ada yang tahu kalian? Al-Amin bisa diartikan dengan dapat dipercaya. Kalimat luasnya yaitu laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Baiklah, lanjut di nomor 2. Kalian bisa menuliskan nomor 1, dapat dipercaya, Al-Amin. Nomor 2. Sahabat Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar As-Siddiq. Mengapa Rasulullah SAW memberikan gelar ini? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali dengan tegas meyakini tanpa keraguan sedikit pun Rasul telah menjalani Isra Mi'raj. Jadi, As-Siddiq bisa diartikan orang yang paling membenarkan. Nomor 3. Sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq. Mengapa Umar bin Khattab mendapat gelar tersebut? Karena Umar bin Khattab adalah orang yang dapat membedakan yang hak dan yang batil, antara hak dan yang batil. Apa hak itu, Pak Ibu? Hak adalah kebenaran, sementara batil adalah palsu, salah, atau bohong. Kalian bisa menulis Al-Faruq, yaitu membedakan yang hak dan batil. Baiklah. Kita akan lanjut di halaman 77. Kita membuat peta pikiran. Di kegiatan 2, peta pikiran. Buatlah peta pikiran tentang sikap yang kamu lakukan kepada teman yang punya kesukaan baca cerita yang berbeda. Kira-kira apa ya sifatmu, sikapmu? Sikapmu ketika mengetahui atau yang kamu lakukan kepada temanmu yang punya kesukaan membaca cerita yang berbeda. Apa ya kira-kira? Nomor 1, kira-kira apa? Ayo. Itu menghormati. Terus nomor 2, tidak membeda-bedakan seperti yang di sini sudah disampaikan di kebersamaan anak soleh di tempat bermain. Tidak membeda-bedakan. Terus selalu rukun. Terus bisa menghargai. Cukup ya.
Kita langsung lanjut di halaman 80, dongeng asal mula permusuhan ayam jantan dan ikan tongkol. Tapi sebelumnya Bapak akan membacakan duniawi dan ukhrawinya. Bapak harap di tabel halaman 78 kalian bisa mengerjakan cara mandiri. Sekarang Bapak akan membacakan di duniawi. Duniawi, berbeda kesukaan adalah bentuk keragaman. Keragaman membuat kebersamaan menjadi menyenangkan. Kebersamaan mewujudkan kekeluargaan. Bagaimana sikap kamu terhadap keberagaman yang ada? Yuk, kita saling menghormati keberagaman yang ada. Ukhrawi, keberagaman mewujudkan kekeluargaan, menjaga hubungan keruan sesuai dengan perintah Allah SWT. Dalam hadis qudsi yang berbunyi, Akulah Ar-Rahman dan inilah Ar-Rahim. Aku petikan baginya dari namaku. Barang siapa yang menghubungkannya, niscaya aku menghubunginya. Barang siapa memutuskannya, niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ayo lakukan. Sudahkah kamu menjaga kebersamaan pada hari ini? Baiklah. Selanjutnya Bapak akan membacakan dongeng dan kita nanti akan menjawab di kegiatan 1. Pelajaran 2. Ayo telaah. Kegiatan membaca cerita dongeng. Bacalah cerita dongeng di bawah ini. Asal mula permusuhan ayam jantan dan ikan tongkol. Dongeng ini berasal dari Kepulauan Riau. Pada zaman dahulu, terjalin persahabatan yang erat antara bangsa ikan tongkol di laut dan bangsa ayam. Mereka hidup tentram dan saling membantu. Suatu hari, seorang nelayan hendak mengadakan pesta pernikahan anaknya secara besar-besaran. Bangsa ayam yang mendengar kabar itu langsung memberitahu bangsa ikan tongkol di laut. Wahai sahabat-sahabatku ikan tongkol, kami bangsa ayam membawa kabar gembira di darat, kata Raja Ayam. Apa itu sahabatku bangsa ayam? Raja ikan tongkol menjawab. Akan ada sebuah pesta pernikahan anak nelayan dari pulau ini, jawab Raja Ayam. Wah, benarkah itu? Pasti sangat menarik. Ayo teman-teman, kita ke darat untuk menghadiri pesta itu, seru salah satu ikan tongkol. Ternyata rakyat ikan tongkol yang lain menyambut berita itu dengan senang. Mereka ingin menikmati suasana yang berbeda. Sebelum berangkat ke darat, Raja ikan tongkol mengajukan permintaan kepada Raja Ayam. Sahabat, aku ingin mengajukan sebuah permintaan kepadamu, kata Raja ikan tongkol. Apa itu? Katakanlah. Katakanlah Raja Ayam. Beritahu kami jika fajar sudah akan datang, wahai ayam sahabatku, kata Raja ikan tongkol. Tentu saja kami akan beritahu kalian, kata Raja Ayam menyanggupi permintaan itu. Rombongan rakyat ikan tongkol berbondong-bondong memasuki wilayah pantai. Mereka menuju daratan untuk datang ke tempat pesta. Mereka bersembunyi di kolong balai-balai rumah sang nelayan. Rakyat ikan tongkol dan rakyat ayam larut dalam pesta itu. Mereka betul terlena sampai akhirnya tertidur pulas sampai subuh mulai menjelang. Ayam jantan lupa berkokok untuk menyelamatkan ikan tongkol sahabat-sahabatnya. Rakyat ikan tongkol berhamburan ke lekuk karang yang tak berapa jauh dari pantai. Namun, sebagian besar terjebak di daratan. Kasihan ya. Seluruh penduduk pantai terkejut melihat banyak ikan tongkol yang menggelepar-gelepar kekeringan di kolong balai-balai. Mereka beramai-ramai menangkap ikan-ikan malang itu. Maafkan kami sungguh lupa, kata si Raja Ayam. Aku bersumpah, mulai saat ini, rakyat ikan tongkol akan memangsa semua rakyat ayam, terutama ayam jantan. Ujar Raja ikan tongkol marah. Ayam jantan dan rakyatnya tak bisa berbuat apa-apa melihat kebencian bangsa ikan tongkol. Sejak saat itulah, persahabatan mereka berubah menjadi permusuhan.
Sejak saat itu pula, para nelayan di pantai bisa mendapatkan ikan tongkol dengan mudah jika umpannya adalah bulu ayam jantan. Baiklah, kita lanjut di Ayo Eksplorasi. Kegiatan 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng di atas. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Apa judul dongeng di atas? Ayo siapa yang bisa? Pasti bisa semua kan? Yaitu asal mula permusuhan ayam jantan dan ikan tongkol. Terus nomor 2. Apa kata sapaan yang diucapkan bangsa ayam? Ayo kira-kira apa? Yaitu, wahai sahabat-sahabatku, ikan tongkol. Yaitu kata sapanya sahabat-sahabatku. Bisa juga ikan tongkolnya. Tapi ini di sini sahabat-sahabatku yang ditujukan ke ikan tongkol. Nomor 3. Kata sapa diucapkan oleh bangsa ikan tongkol adalah, wahai ayam sahabatku. Terus, lanjut ke nomor 4. Kata sapaan lain yang terdapat pada dongeng di atas adalah, nah ini ada di halaman 82. Sejak saat itulah persahabatan mereka berubah menjadi permusuhan. Mereka berarti ini ditujukan kepada bangsa ayam dan bangsa ikan tongkol. Untuk kata sapaan mereka, kata sapanya adalah mereka. Terus ada lagi. Sejak saat itu pula, para nelayan di pantai bisa mendapatkan ikan tongkol dengan mudah. Para nelayan. Ya, cukup ya. Sekarang, kegiatan 2, memberi warna pada gambar pecahan. Bapak harap kalian bisa mewarnai. Dan nanti, untuk halaman 83, bisa dikirim ke Bapak fotonya. Dan melanjutkan di halaman 84 serta halaman 85. 85 yang 1 sampai 5 ya. Baiklah. Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaga kesehatan selalu. Salam rindu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.